jungler dengan Hayabusa yang kita tahu ya, karena ada beberapa build kayak Sky Pierce. Ya. Terus dia juga bisa bermain dengan Endless Battle. Kayak terlalu banyak sih untuk item Hayabusa sebenarnya. Tapi kayaknya kalau buat main jungle assassin, buat jungle tank ya, buat lawan Hayabusa kayaknya susah deh. Apalagi sekarang mainnya pakai tipe yang War X Sky Pierce gitu kan. Iya. Berarti bisa burst down tank gampang banget. Ya. Jadi lumayan risky kayaknya kalau buat main di jungle tank. Ya, apalagi ada Grok sebenarnya udah dibuka juga tadi sebenarnya. Iya. Oke. Kayaknya kalaupun emang mau main jungle tank, XP-nya harus yang bener-bener pegangin ini banget deh, junglernya banget deh. Kayak yang Ruby, Chow EXP gitu, yang bener-bener bisa megangin. Ya, tapi so far kita melihat lapu-lapu ini selalu di ban ya. Dan bandnya pun datang dari Alter Ego. Uranus. Uranus, oke, hero tebal. Mau pakai Elis kah mereka? Karena mereka sudah dapetin Kimi juga kan? Aku malah mikir kalau misalkan Onyx yang bisa bawain ke arah dari Yuzongnya Om. Yuzongnya. Ada Varsha, ada Haya. Dua hero ini lumayan direpotkan kan kalau misalkan emang mainin Petrify gitu. Yap. Tapi kalau ngomongin ke arah Uranus dan juga Ruby, setidaknya ngebuat Kairi ini nggak terlalu terganggu lah. Itu udah pasti sih, screeningnya akan ditutup kan. Nah, Dan Cici yang ketemu sama Uranus Goldland juga jadi kayak bakal ketutup gitu loh potensinya. Dan posisi kali ini mereka masih belum terlihat adanya Yusong kalau ngomongin ke arah Luffy dan juga Scalar bisa menggunakan ke arah sedangkan Hilda ya. nggak mau diganggu. Jadi jungle kedua belah pihak ini menjadi primadona untuk di game kali ini. Yap. Yang kita lihat ya duelnya. Harusnya bakal diambil Hylos sih buat di Onyx. Hylos atau Yuzong. Kayaknya lumayan bagus sih di sini kondisinya. Hylos bisa laning di mid, Yuzong bisa perang turtle juga kan. Tapi kayaknya kalau menurut gua pick Yusong dulu mau. Kalea. Wow. Kalea alright itu dia. Hero yang mungkin sempat di-ban juga di second ban phase biasanya. Dan biasanya juga dipegang dengan Alter Ego nih, tapi sekarang dibawakan dengan Onyx. Mereka akan mencoba untuk bermain pick off dan agresif pastinya dari early game. Kok kayak mau bikin gameplay baru gitu ya Onyx ya. Mereka bawain Kalea, terus Mau galak Kimi. ini, Be. Mau galak di awal. Ini kalau misalkan ada Yuzong ya, aku malah berpikir Karan bakal bisa react pakai glue loh. Oke. Dan bahkan kalau bisa kita lihat ngomongin ke arah Yuzong ini covernya terlalu banyak untuk arah pasukan tim Onyx. Oke. Dan Glow juga yes, itu memang sempat di-ban tadi untuk match yang pertama, di game yang pertama. Tapi solusi sekarang untuk Alter Ego. Mereka harus bisa punya gold, punya Purify, Ranger, Yuzong. Glue loh, kalau kata Profesor KB, glue ya. Ya aku merasa butuh badan sih di sini kayak. Kalau misalkan Kaleanya sendirian udah pasti bakal hancur banget. Kalau misalnya aku balikin ke Alice lagi gimana, Prof? Elis ya, Elis Elis lawan lumayan Hayabusa. Bagus sih tapi kayak targetingnya harus ganti sih, bukan ke Hayabusanya tapi ke Varsha, Granger iya. Varsha Grangernya ya Elis. Elis. Jadi ganti target. Itu bukan nyusahin jungler. jarang nebak draft ya soalnya. Ah, bukan. Kalau gua jadi pinter, KB nggak laku. Oke, oke, betul. Oke, tas. Hai, Onyx, Profesor. Ya Onyx lebih bagus. Onyx, Onyx. Onyx tahu kalau itu untuk EPL Arena mana tepuk tangannya. Gestar, take it away. Yap, itu dia. Game yang keempat. Sesaat lagi akan kita saksikan bersama-sama. Yap, suaranya tadi banyak ke Onyx ya? Banyak Onyx tadi. Yap, tapi Land of Dawn lah yang akan membuktikan itu semua. Oke. Jadi setelah ini Sonic dan juga Ultra Champ skornya akan berubah 3-1 atau 2 sama. 3-1 atau 2 sama. Wah udah mau buru-buru match point yang sini nih. 3-1 sih kedengerannya, kedengerannya. Ya wes kalau begitu sekarang kita berangkat menuju ke Land of Dawn. Let's go. Tapi dengan hero-hero agresif nih, banyak sekali damage dealer yang dimiliki oleh Alter Ego juga. Dan gue penasaran juga sebetulnya nanti team fight-nya bakal seperti apa. Karena rotasi mid, Sans lagi-lagi dengan hero favoritnya. Harusnya ini akan sedikit unggul di River. Oke. Sementara di bagian bawah antara Granger dan juga Cici. Ada Mayem seperti biasa dan mid. Tumben nih belum Pak Watam nih. Barusan juga dibilang namun ada pergerakan tadi dari Yazuka yang mencoba untuk bisa mendekat ke arah Kairi dan juga Sans. Mengatakan damage-nya dilompatin namun sekarang dari Kairi agresif sekali dan Tonros yang begitu menyakitkan. Rotasi early di level yang kedua Kairi. Mendapatkan satu bomb itu dan lanjut.
Yap. Apa yang akan terjadi Yasuke dengan kuat shadow-nya? What? Tempo permainan dinaikkan berkali-kali lipat. Ini bahaya sih. Yasuke dia tumbang sebelum level 4 bahkan sebelum turtle yang pertama. Ini gamenya harus dibawa santai, harus dibawa farming. Karena ngelihat dari Lancelot yang udah agresif banget di awal. Mereka bawa Kimi juga, ada Kalea. Setupnya terlalu banyak. Lihat XP-nya pun kena zoning, Yuzong. Ini nggak bisa terlalu banyak bergerak melawan Ludwig. Sementara Nino masih cukup santai di bagian atas, namun ini mid chaos kayak begini, di turtle-nya gimana ini, Lim? Itu dia, makanya kayak yang gue bilang tadi, mereka harus lebih sedikit santai. Tapi kalau di level 4, justru Alter Ego yang harus naikin temponya. Yep. Karena Hijume dia ada damage. Oh, tangkap Wah, lagi. langsung kebanting. Untung saya tadi masih bisa kabur, tapi tidak untuk waktu yang lama. Selesai sudah Ijume. 2 poin dead di 2 menit. Itu dia. Dengan adanya informasi, tidak ada purify untuk Hijume. Dan sekarang gagal level 4 lagi. Itu lagi terbang tadi, Lim, wings by wing. Itu dia. Dibegal. Namun barusan kebuka. apa yang terjadi? Black Dragon Form langsung dikeluarkan pula. Bukan hal yang baik untuk Nino mendarat di area dari Onyx, tapi Onyx punya kesempatan yang begitu besar untuk bisa membabat habis terus-terusan. Defensif berarti ya. Dari Black Dragon Form. Defensif. Lagi-lagi jungle-nya di invade. Wah, ini bukan cuma 1 tapi 2 Yasuke. Dia cuma bisa melihat aja sekarang dan mencoba mungkin dengan bayangannya untuk ngambil. Yang di mana retribution di commit. Oke. Masih bisa diamankan. Sementara Alek masih terperangkap di level 3 namun dibanting. What? Bilang Colin? Alek aja bisa dimakan. Bayangkan itu yang paling keras sekarang dan Sans. Dan ada satu Federation Trials dikeluarkan pula. Setidaknya bisa memberikan perlindungan terhadap outer tower yang ada di area mid. 2000 gold di menit ketiga Onyx. Ini tempo yang susah banget sih untuk diambil. Oke. Bahkan lihat Sementara sekarang Ijume masih bisa pergi dengan wings by wings. Di tempat yang lain. Shadow Kill terpaksa dikeluarkan guna untuk bisa menyamakan diri. Tapi Yasuke sekarang tidak bisa karena kabur. Masih ada Quad Shadow. Tapi nice Luffy dodge. masih gagal. Masih belum bisa mendapatkan pergerakan dari Yasuke. Dan sekarang Nino dengan tidak adanya Black Dragon Form Breeze Depth-nya, Dragon Tail-nya dikeluarkan lagi. Ijume terlalu dekat sepertinya. Tapi masih sempat untuk bisa mengatakan damage lewat. Satu Curse of Flow. Energy Impact-nya ada sekarang. Tidak kuat dari Nino. Federal Strike mendapatkan karena satu player. Luffy-nya masih bisa selamat. Tapi Sans hadir dengan damage per second-nya. Oh no, mid-nya. Bahkan plating dibongkar semua. Waduh, dibongkar semuanya. Kairi, ada satu Thundros dikeluarkan. Wah, Lutfi-nya di belakang bahkan Wah, keras Lutfi banget. pede Keras banget banget. Lutfi-nya. Damage dari mana? Yang bisa menumbangkan Lutfi di awal seperti ini. Lutfi! Touch of Ruin. Lutfi. Ampun Lutfi. Dan masih selamat, mid-nya berhasil dibongkar. Untuk menumbangkan Lutfi aja, mereka belum bisa tadi. Mid turret hancur di bawah menit 5. Ini mimpi buruk untuk Alter Ego. Wadaw. What happened? Ini karena tempo mid-nya sih. Lagi-lagi mereka akan coba trading damage dan tadi dimenangkan jauh oleh Onyx. Kairi dapat first blood, jungle-nya keambil, Yasuke tumbang. Jadi kayak terlalu banyak chain mistake yang terjadi untuk teman-teman Alter Ego. Yap. Free turtle. 2 turtle nih. Ini perfect turtle mungkin bisa jadi nih. Bisa jadi. diamankan. Kalau ketinggalan sejauh ini udah free ini harusnya. Kecuali ada momentum yang emang bisa diambil oleh Alter Ego beberapa saat lagi. Atau memang momentum ini akan diperpanjang aja udah. Sama anak-anak dari Onyx. Ada Tectonic Charge-nya. Berhasil tadi mendarat ke arah Skylar. Tapi belum ada follow up damage sebegitu signifikan hingga membuat Skylar cukup santai. Miscom kah? Karena kayak belum ready gitu kan yang belakangnya. Tapi yang pasti ya, Sky Pierce untuk Arvi. Let's see, Arvi akan join mungkin. Ketika ada yang invade, Arvi harus bantu. Sekaligus nambahin stacknya. Tapi lihat Nino-nya jauh banget. Ini area defensifnya Alter Ego loh. Malah mereka ngecamp di situ. Onyx, ampun Onyx. Arvi? Oke, Arvi. What? Sans. Free hit, Lim. Ditembak saja sama Sans. Bahkan tadi nggak kena, skill dari Kiboy belum dibuka. Tsunami Slam-nya masih ada. Phantom Execution, ada lava golem ditutup dengan barrier, nggak peduli. Yang penting tetap bisa melumat habis jungle dari Alter Ego. Tapi udah jadi glowing ya. Tadi Sky Pierce udah jadi, Hunter Strike udah jadi, item-item pertamanya udah mulai jadi semuanya. Jadi perbandingan mereka 1,5 item aja perbedaannya. Karena cuma setengah nih yang unggul dari Kairi juga belum jadi item keduanya. Nah, masalahnya Kairi sekarang udah level 10, Lim. Itu dia. Yasuke level 7. Tiga Bedanya level. 3. Dan ini akan terus nambah sih menurut gua.
Karena di menit ke-6 biasanya memang di menit 5 bahkan landing kan dikasih ya. Iya. Ke jungle-nya terlebih dahulu. Yasuke tadi udah dikasih. Makanya dia survive sekarang hampir ke level 8. Tapi ya apakah memang Yasuke di level 8 ini bisa kontes? Apalagi ngelihat dari Keyboy, mau serius, mau dimakan? Oke, Mighty Swing. Sementara itu adalah Keyboy. Ingat, ada satu bantingan yang memang bisa dia lakukan. Onyx masih mendominasi, Alter Ego masih berpikir keras. Ini yang gue lihat ya, pick dari Kaleanya, ini mancing untuk kayak Hijume dan RV, dia pakai Spell Purify. Yang main siapa Sans, yang main siapa Skylar, yang main siapa Kairi. Karena dengan Spell Purify, dari 3 nama yang tadi gue sebut, mereka gak bisa kabur. Ya. Perisi, Nah, ini deh, Perfector. Perfector toh. Tidak ada gangguan, tidak ada gangguan sama sekali. Tempat berbeda, Ludwig sendirian. Sudah berhasil untuk bisa mengacak-acak. Ada traction pulse-nya Alek. Akankah sanggup terus-terusan begini? Buat Keyboy, Oke, Keyboy, ada Tsunami Slam. Phantom Execution. Kairi. Berhasil diamankan sementara. Pergerakan di Nino, Black Dragon, Fabian Obruin dari Ludwig mengakibatkan sebuah marah bahaya untuk Alter Ego. Oh no, ini 7 menit kah? 6.000 gold bedanya. Kemana Alter Ego yang di 2 game sebelumnya? Onyx benar-benar langsung membuat Land of Dawn menjadi taman bermain mereka. Oke, benar-benar menjadi taman bermain untuk Onyx. Segala upaya mereka lakukan, segala inisiasi yang mereka lakukan, segala pergerakan, Lim, kayak lancar aja semua Lim. Itu dia, gue lagi mikirin gimana cara numbangin Ludwig. Kecuali sama turret. Kalau sama turret oke lah, mungkin dia masih bisa nih dapetin killnya. Tapi kalau tanpa turret, kayaknya damage dari semuanya harus masuk ke Ludwig. Plus harus ada Hijume, karena Hijume tadi yang pegang glowing ya kan. Yep. Hunter Strike bahkan dari Nino, mungkin karena kekurangan damage ya. Gak bisa ambil kill tadi ke arah Ludwig, bahkan depannya ya Ludwig. Sans dengan Wind of Nature selesai Yasuke Wind gak of bisa Nature. makan Sans. Makin pede lagi, makin acak-acakan lagi, makin gila lagi. Itu dia. Dan Shadowkill lihat Yap, ada shadow kill tempat berbeda, tidak akan ada impact apapun. hanya untuk minion. Tertinggal levelnya begitu jauh. Tapi baru saja Tectonic Charge pun langsung dikeluarkan sementara Nino belum landing. Kairinya sudah mencari posisi. Baru saja satu Federal Strike yang dikeluarkan kembali dan mereka harus mundur. Tidak bisa memaksakan keadaan atau sekarang ada pergerakan yang begitu gila yang akan dilakukan oleh pemain dari Onyx. Masih melihat dari kejauhan. Mundur secara teratur. Tidak ada korban sama sekali, flanking dari Alek belum membuahkan hasil manis. Yang ada malah mereka keluar banyak sekali spell, sekarang gak ada flicker untuk Alek, gak ada Tectonic Charge. Dan Onyx mereka coba lah tanpa Lord. Yap. Sementara sekarang Kairi masuk lewat sisi yang berbeda. Satu buat Tonros tadi, bikin darah Hijumenya setengah. Hilang 2 bar, Lim. Itu dia, sakit banget. Dan sekarang Lord terbuka, Onyx mereka punya banyak sekali opsi. Alex sudah mulai terbaca juga, tapi Purple terlebih dahulu. Oke. Sementara sekarang Ludwig mencoba untuk bisa masuk jauh lebih dalam. Di tempat yang lain ada Dead Sonata dikeluarkan. Benar-benar tidak ada impact sedikit. Gak bisa. Tipis banget, Lim. Gak bisa, ini damage-nya kurang. Levelnya beda, level 14 untuk Kairi. Sedangkan lihat Yasuke 10. 4 level perbedaannya terlalu jauh. Dan Lord free, gak bisa dikontes sama sekali. Tidak bisa dikontes sama sekali. Free Lord untuk Onyx. Beda 4 level antara jungler, buset deh. Seperti apa lagi nih masalahnya. Namun beberapa Tectonic Charge dikeluarkan. Namun masih ada Tsunami Slam dan langsung dikeluarkan pula. Pada sekarang San, Kairi. satu terakhirnya. Akankah bisa langsung diamankan sementara. Pergerakan tempat berbeda. RV-nya pun berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Namun San pun masih selamat. Bahkan Dino yang menjadi korban. 2 player hilang dari Alter Ego. Tapi Lord akan menabrak masuk. Wah, ini masih ada Holy Defense sebetulnya, tapi bakal ditabrak. Oke, dan Ludwig ada di dalam area defense yang dimiliki oleh Alter Ego. Akan seperti apa lagi Tondom Ruin yang memiliki. Karena sekarang Lordnya siap untuk bisa menabrak masuk. Kairi-nya, Torosnya begitu menyakitkan. Bahkan Yasuke masih berusaha. Phantom Execution dan selesai. Aleknya hilang, Lordnya masuk. Keyboy-nya bersiap untuk bisa membanting arah siapapun, namun masih tertahan juga. Namun di depan berbeda, Yasuke mengorbankan dirinya untuk bisa menghilangkan lagi karena satu web minion. Dan web minion akan masuk lewat tengah. Akan seperti apa lagi? Mereka masih berusaha bertahan. Dan base-nya
base yang terbuka. Bisakah? Apa yang bisa dilakukan? Bisa di-clear. Namun Skylarnya masih berusaha untuk bisa mundur. Skylarnya maju sedikit. Namun sekarang pergerakan dari RP-nya kehilangan begitu banyak SP-nya. Namun di bagian atas ada base yang terbuka. Nino masih bisa selamat di bagian lain dan Lutfi Oke, akan Lutfi dimakan. jatuh. Lutfi jambak hilang. Berarti ini waktunya alarm untuk mereka mundur. Alter Ego masih bertahan dan mereka mengusir Onyx walaupun keuntungan yang didapatkan Onyx terlalu ekstrim. Oke, sementara di tempat yang lain terus-terusan hutan yang dimiliki oleh Alter Ego dieksploitasi. 10.000 lagi-lagi. Ini keunggulan yang nyata dari Onyx. Inilah Onyx, kumpulan dari The Dream Team yang dijadikan satu akhirnya. Dominasi tanpa henti bahkan dengan banyaknya damage Alter Ego. Mereka belum bisa nih pegang temponya. 3-11. Yep, perbedaan level yang sangat jauh. Mungkin dibilang tidak adil ya, sangat tidak adil. Sangat. Jadi seakan-akan damage dari Alter Ego itu nggak cukup. Ya. Kairi. Oke, Kairi terus. Bahkan itu sakit banget. Phantom Execution, hampir saja. Nyaris tadi. Karena memang spellnya kan Purify. Jadi itu bisa dikejar. Tapi ya naik terus goldnya. Perbedaan gold sekarang masuk di 11.000. Naik turun up and down. Tapi nggak bakal jauh. Karena space farming dari teman-teman Alter Ego pun sudah sangat minim. Oke, Yasuke masih di 12 bahkan. mau tidak mau ini yang harus dihadapin oleh Alter Ego. Dengan tidak adanya keadilan ya. Ya karena di satu sisi juga kadang kita mencari sebuah keadilan dari hukuman. Tapi kadang hukuman lah yang menghilangkan sebuah keadilan. Waduh, saya nggak ikut Pak. Kalau yang itu maaf ya. Tapi yang jelas nih untuk Lord yang muncul. Ini kayaknya nggak bisa dikontes sih. Tapi kalau mereka mau mencoba peruntungan. Let's say dia Alter Ego dapat Lord. Ini peruntungan jenis apa yang mau diincar kalau kayak gini, kecil Lim? banget, chance-nya kecil Hah? banget memang. Peruntungan jenis apa? Chance-nya Coba. kecil, ya dan akhirnya free. Gak bisa. Peruntungan kecil. Ya, itu chance terlalu kecil mungkin Lu untuk mereka gambling. lihatnya pakai mikroskop deh tuh. Nah, itu dia harus di zoom banget ya. Tapi oh no, ini atasnya bisa diambil sedikit minion. Dihajar lagi. Mereka manfaatin tadi ketika momennya teman-teman Onyx lagi Lord, mereka dapetin sedikit pundi-pundi gold di bagian top lane. Tapi ya jujur, ini susah banget sih dari teman-teman Alter Ego. Oke, mereka punya high ground defense. Adanya Hijume, tapi apa kabar Kairi? Hijumenya Purify, Yep. nggak flicker. Jadi dia nggak bakal bisa menghindari Kairi dengan Tonros yang ada di tengah. Belum lagi kita bahas soal Sans, Skylar, Keyboy, terlalu banyak. Purify bisa jadi di bait sama Lutfi. Yep. Dan ini minion udah mulai hadir di tengah. Nino coba untuk flanking dari belakang. Oke, kita tarik nafas dalam-dalam. Ini dia waktunya. Onyx akan menyerang. Bagaimana pertahanan yang akan langsung dibangun oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Tapi Lihat baru Nino. ada Mighty Swing. Ya udah keluarkan pula. Nino dari bagian belakang. Nino siap langsung aja. Sempatkah? Teka untuk bisa menghantam ke arah beberapa player. Dan itu dia. Ada Black dan Buffalo. Udah langsung dikeluarkan pula. Akan landing ke arah mana. Karena barusan ada Winner. Sempatkah? Udah langsung dikeluarkan. Namun Kairinya masih berusaha untuk bisa menghancurkan. Dan Narvija pun menghilang. Alexnya mundur dan Best dirubuhkan. Match point. Onyx mendominasi kembali. Menunjukkan siapa rajanya. Bahkan Alter Ego mereka gak punya solusi sama sekali. 10.000 gold lagi perbedaannya. Dominasi penuh. Onyx terlalu kasar.